Shalom, selamat pagi. Jumpa dalam program Sapaan Kasih, Jumat 29 Agustus. Saya percaya bahwa kita tetap semangat di dalam Tuhan, dan biarlah kita mengawali hari ini, di pagi hari ini, dengan kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiada hentinya kami mengucapkan syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dimanapun kami berada dengan kasih-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menerima dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui setiap firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat Tuhan. Biar Engkau juga mengurapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus, dan hikmat menolong hamba-Mu untuk menyampaikan setiap firman dan kebenaran firman. Berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Yesaya 37, ayat yang ke-16, tapi saya akan baca dari ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ya, kalau kita berbicara tentang Yesaya 37, kita pasti teringat akan Raja Hizkia. Hizkia ini sungguh berbeda dengan ayahnya, seperti minyak dengan air. Kalau Hizkia itu adalah seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, di mana dia membawa reformasi rohani di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Tetapi beda dengan ayahnya Ahaz, perlakuan kehidupannya sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dia melakukan penyembahan berhala, dia melakukan membangun mesbah penyembahan berhala, dan dalam kehidupannya dia selalu melanggar apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Dia tidak taat dan tidak setia. Tentu bukan suatu hal yang tiba-tiba Hizkia bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa setiap orang-orang di Israel, dari dulu bahkan sampai sekarang, budaya mereka adalah mengajarkan kepada anak-anaknya sejak usia dini untuk mereka taat dan setia kepada hukum Taurat. Mereka harus teguh dan menghidupi segala sesuatu yang di dalam hukum Taurat. Bahkan mereka harus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di saat bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka melakukan Paskah di mana mereka bisa melihat karya Tuhan melepaskan maut di tengah-tengah bangsa itu, yang kita bisa tahu ketulah ke-10 di mana anak-anak sulung, bahkan dari sampai anak-anak sulung hewan pun juga mati, tetapi Tuhan lewatkan bagi bangsa Israel karena malaikat Tuhan melihat ada tanda darah di setiap pintu ambang di rumah-rumah orang Israel. Jadi itu yang sudah diajarkan, itu yang sudah diberikan kepada anak-anak dari usia dini sampai mereka dewasa. Dan begitu pun juga yang dialami oleh Raja Hizkia. Dia diajarkan oleh ibunya, dan terlebih lagi dia dimentoring oleh Nabi Yesaya, sehingga dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca nanti di rumah secara keseluruhan di pasal 37, di situ ada peristiwa di mana bangsa Israel ada satu Yehuda yang akan diserang oleh bangsa Asyur, dan di situ kita bisa melihat respon dari Hizkia. Respon pertama yang dia lakukan, dia mencari Tuhan, dan itu yang Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan tahu Bapak Ibu nanti membaca selanjutnya bahwa Tuhan meluputkan Hizkia dari bangsa Asyur.
Dia mengalami kemenangan yang dinyatakan, yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Karena kenapa? Karena respon di saat Hizkia terjebak, di saat Hizkia terjepit, di saat Hizkia tersudut, di saat Hizkia mengalami pergumulan yang berat, dia mencari Allah. Dan kita bisa melihat sungguh luar biasa karya Tuhan dalam kehidupannya dan kerajaannya dan kepada bangsa Yehuda pada saat itu. Maka Tuhan dia katakan bahwa ya Tuhan semesta Allah, Allah Israel yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Pesan yang bisa kita terima pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Hizkia menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Lalu itu pertanyaan buat kita semua, apakah hari ini kita menjadi orang atau pribadi yang sama seperti Hizkia? Bapak, Ibu, Saudara sendiri yang bisa menjawab itu semua, karena saya percaya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada dari kita yang terlepas dari masalah. Pasti kita akan mengalami segala perkara-perkara yang mungkin membuat kita tidak nyaman, mungkin membuat kita menjadi orang-orang yang tersakiti, atau mungkin membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa atau tidak berdaya, tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita pada pagi hari ini, apakah respon kita terhadap masalah itu? Apakah kita akan lari kepada penolong-penolong yang lain yang menurut kita yang bisa menolong kita? Atau kita berlari seperti yang dilakukan oleh Hizkia, mencari Tuhan dan Allah? Kita bersyukur kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita sampai hari ini tetap ada. Dia mengaruniakan kita roh yang lain, yaitu roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitulah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Yang maupun kita sadari atau tidak sadari, dia tetap ada dalam kehidupan kita. Roh yang sama 2000 tahun yang lalu Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita mau, apakah kita sudah meresponi Roh Kudus yang Tuhan telah tempatkan dalam kehidupan kita? Sebab dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan memberi kita kekuatan, dialah yang akan memberi jalan keluar, dan dialah yang akan melepaskan kita dari segala pergumulan yang kita hadapi. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes ayat 3 diteguhkan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang turut andil menciptakan segala sesuatu yang ada kita bisa lihat di dunia ini, dan juga menciptakan kita dan kehidupan kita. Dan bagaimana hari ini dengan segala perkara yang kita hadapi, kita mau meresponi, kita mau percaya kepada Tuhan. Itu merupakan pilihan yang kita harus pilih hari ini. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Bahwa di dalam Tuhanlah segala jawaban doa kita akan kita dengar. Dalam melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini, kita bisa mengambil pilihan yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponi dengan pujian PKJ 177 ayatnya yang pertama. Aku Tuhan semesta, jeritan buku dengan kau di dunia yang gelap.
Kita berdoa. Sungguh hamba-Mu mengucapkan syukur Tuhan. Hari ini kami dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi pilihan hidup kami. Yaitu kami tetap setia, kami tetap mengandalkan Tuhan. Itu bukti respon kami sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Banyak dunia menawarkan jalan keluar. Banyak dunia menawarkan cara-cara singkat atau instan Tuhan. Namun kami lebih percaya akan karya-Mu Tuhan. Kami akan lebih percaya akan kasih-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mempunyai waktu yang tepat untuk mengatasi segala perkara-perkara kami. Asalkan kami tetap setia dan mengandalkan Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan untuk kami melangkah menghadapi kehidupan kami. Hamba-Mu pada pagi hari ini juga berdoa Tuhan. Untuk segala pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan. Mereka dipulihkan, disembuhkan. Jikalau ada masalah-masalah di tengah-tengah keluarga mereka. Hubungan suami dengan istri, anak dengan orang tua, mantu dengan mertua. Tuhan Yesus adalah Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah permasalahan mereka. Engkau hadir sebagai penengah, Engkau hadir sebagai penolong Tuhan. Agar permasalahan-permasalahan ini semua diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk segala kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, sekolah-sekolah anak-anak kami Tuhan. Bahkan untuk masa depan anak-anak kami Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati itu semua. Sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam kehidupan kami bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami di hari ini Tuhan. Segala kegiatan kami, dari pagi, siang, hingga nanti malam kami beristirahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.